Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak bapak sekalian? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Fatin. Fatin tidak hadir. Kenapa? Tidak. Alasannya apa? Tak tahu. Sakit katanya Pak. Sakit. Kalau memang dia betul-betul sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh biar minggu depan dia bisa masuk kembali pembelajaran Bapak. Kita doakan semoga dia cepat sehat. Amin. Ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita mengambil berkah, kita membaca Ummul Al-Fatihah. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Pak. Maju, silakan. Sebelum kita belajar, kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kembali Algan. Baik, sebelum Bapak melanjutkan materi minggu hari ini, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Pak. Silakan Algan. Apa? Beriman kepada Allah. Bagus. Materi minggu lalu itu beriman kepada Allah. Artinya kita percaya bahwa kita harus beriman kepada Allah. Hari ini kita akan membahas beriman kepada Malaikat. Bagus. Hari ini kita akan membahas beriman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberikan kalian pemahaman tentang pengertian malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan yang kedua adalah agar Bapak dan kalian tuh lebih paham lagi bahwasannya bagaimana malaikat itu, kita beriman kepada malaikat itu bagaimana, cara kita mengimaninya itu bagaimana. Harapan Bapak ke depannya dengan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian ke depannya lebih paham dan lebih mengerti tentang beriman kepada malaikat. Baik, sebelum Bapak akan menjelaskan lebih lanjut, siapa di sini yang tahu pengertian malaikat? Saya Pak. Silakan Haki. Malaikat tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Siapa lagi yang tahu? Saya Pak. Silakan Habib. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Bagus, good job Habib. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi penjelasannya ialah malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan cahaya, yang selalu tunduk dan patuh sama perintah Allah dan tidak pernah membangkang Allah dan tidak memiliki nafsu seperti manusia. Makanya malaikat tidak pernah durhaka sama Allah. Setiap Allah perintahkan apa saja, beliau mengerjakannya, malaikat mengerjakannya. Berbeda dengan manusia. Manusia memiliki nafsu, memiliki hawa nafsu, memiliki pikiran, memiliki akal. Sedangkan malaikat cuma memiliki akal saja, tapi tidak memiliki nafsu. Jadi kita harus membedakan malaikat sama manusia. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Kalau malaikat kan selalu tunduk sama Allah, selalu taat sama perintah Allah. Sedangkan manusia kadang masih suka durhaka, masih suka membangkang, masih suka tidak mengerjakan yang sudah Allah perintahkan. Kalau malaikat berbeda, dia selalu tunduk, patuh, taat. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Jadi kita sebagai peserta didik harus bisa membedakan pengertian malaikat dengan pengertian manusia. Sedangkan manusia diciptakan dari, siapa yang tahu? Tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau iblis diciptakan dari apa? Api. Jadi perbedaan tiga itu sangat beda. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, itu semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan
makhluk yang ini dengan makhluk yang lain. Jadi kita harus sama-sama yakin bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu patuh dan taat sama perintah Allah. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya ada banyak kali pun, tapi tidak Allah jelaskan. Yang Allah suruhnya, yang kita harus kita ketahui hanya 10. Siapa yang tahu? Nah, malaikat itu yang 10 kita wajib kita ketahui siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Jadi jangan sampai ke depannya kalian nggak apa lagi dengan malaikat. Jadi kalian bukan cuma sekedar tahu namanya, tapi tahu tugasnya. Coba silakan Hakim maju, sebutkan nama malaikat 1 sampai 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Kedua, Mikail. 3, Israfil. Keempat, Israil. 5, Mungkar. Nakir. Nangkir, Atid. Rakib, Atid. Atid, Malik. Malik Ridwan. Nah, jangan kembali lagi, silakan duduk kembali. Good job Haki. Maju Aldan. Yang pertama malaikat Jibril, kedua Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, dan Ridwan. Silakan duduk, Aldan. Good job, bagus. Silakan maju Habib. Malaikat yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Good job Habib. Sangat bagus. Silakan Farhan duduk kembali Habib. Silakan Farhan. Pertama Jibril, kedua Mikail, 3 Israfil, yang keempat Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Ridwan. Sangat bagus, good job, duduk Farhan. Baik, kalian semua sudah Bapak suruh maju. Alhamdulillah kalian paham walaupun masih terbata-bata, masih ragu-ragu, tapi kalian harus terus berlatih, harus terus menghafal. Jika lagi bermain, naik sepeda, kalian hafal nama malaikat. Jika lagi belajar, lagi makan, lagi di rumah, lagi pulang sekolah, lagi pergi sekolah, kalian hafal. Jadi jika nanti ke depannya nanti Bapak tanya lagi, kalian sudah hafal semua, jangan sampai nggak ada yang hafal. Jadi kan kita pembelajaran PAI ini, pendidikan agama Islam ini mengajarkan peserta didik kita agar memahami malaikat itu seperti apa, bagaimana kita cara mengimaninya, bagaimana perbedaan malaikat dengan manusia, perbedaan malaikat dengan jin. Kita harus kita pahami. Jadi jangan sampai anak Bapak ini tidak tahu lagi nama malaikat, pengertian malaikat, tugas-tugas malaikat, jangan tahu lagi. Jadi tugas yang pertama, malaikat Jibril tugasnya apa? Siapa yang tahu? Menyampaikan wahyu. Silakan. Menyampaikan wahyu, Lalu Mikail tugasnya memberi rezeki, Yang ketiga, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Yang keempat, Israil tugasnya mencatat nyawa, Munkar sama Nakir tugasnya apa? mencatat Mencatat amal amal baik dan amal buruk. buruk, Job. Rakit Atid menanyakan alam kubur. bagus. Sedangkan Malik dan Ridwan, Malik tugasnya menjaga Pintu neraka. Dan Ridwan tugasnya Menjaga pintu surga. menjaga pintu surga. Jadi jangan sampai kebalik-balik dengan nama tugasnya. Dari yang malaikat pertama sampai malaikat yang ke-10 itu kita harus tahu tugas beliau itu apa, tugas beliau itu apa, tugas beliau itu apa. Jadi jangan sampai nggak tahu lagi. Paham semua? Paham. Paham. Di sini Bapak punya media pembelajaran. Sini yang namanya Canva. Nanti Bapak silakan kalian maju satu-satu untuk mengerjakan teka-teki ini. Di sini ada teka-teki menyusun kata. Jadi nanti Bapak suruh satu persatu maju untuk mengerjakannya. Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Ini membantu kalian agar kalian lebih paham dan kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya. Silakan maju Haki. Mari Bapak mulai. Silakan cari. Silakan Haki cari. Nama-nama malaikat yang ada di susun kata ini. Tidak tahu? Coba cari dulu mana kalimat yang sesuai dengan nama-nama malaikat.
Anaki? Tidak tahu? Tidak tahu, Ki. Coba cari dulu. Mana coba? Coba cari dulu. Kalian duduk rapi dulu. Kalian yang sebelum dipanggil duduk rapi dulu. Yang dekat. Ini Pak. Mana? Israil. Mana yang ini? Ya. Coba Aki, silakan duduk kembali. Selanjutnya Farhan maju. Coba cari. Cari nama malaikat di kalimat kata ini. Good job, Farhan, silakan duduk kembali. Silakan Aldan, cari kalimat nama malaikat di susun kata ini. Coba cari dulu. Cari dulu. Coba cari. Good job Aldan, silakan duduk kembali. Maju Habib, duduk kembali yang sudah maju. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Good job Habib, bagus. Kalian sudah mampu mencari kata di susun kata ini dengan media yang namanya Canva. Tujuan media ini agar dapat memotivasi kalian agar kalian lebih berkreatif, berpikir kreatif, mampu dapat mengerjakan soal-soal yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah contoh media yang sangat bagus agar kalian ke depan nanti tahu nama malaikat. Jadi Bapak bukan cuma sekedar ceramah, tapi Bapak memberikan media. Media ini sangat penting agar kalian itu lebih, oh ternyata media ini seperti permainan, seperti game. Jadi kalian lebih bersemangat lagi untuk belajarnya. Jadi jangan sampai nanti media game itu kita gunakan untuk main game aja, tapi kita gunakan fungsinya itu sebagai media pembelajaran. Itu sangat menarik daya tarik kalian. Jadi kalian lebih ceria kan? Good job, kalian sudah bagus mengerjakannya. Mari tepuk tangan. Baik. Jadi medianya sudah Bapak terapkan kepada kalian. Jadi harapan Bapak ke depannya kalian lebih semangat lagi untuk belajar, jangan malas-malasan lagi belajar. Jadi nanti untuk minggu lalu yang setelah kita belajar tentang beriman kepada Allah, kita kaitkan dengan minggu ini bahwasanya rukun iman yang pertama itu beriman kepada Allah, sedangkan rukun iman yang kedua itu malaikat. Untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Baik, untuk sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba kalian kerjakan soal halaman 50. Di situ ada esai nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan mencontek. Halaman 50. Bapak kasih waktu 2 menit. Kerjakan dulu sebaik-baiknya. Kerjakan dulu yang baik. Jangan cepat-cepat. Kerjakan jangan yang ketawa-tawa, kerjakan yang baik. Kalau tidak tahu, tanya kawannya. Tapi lebih baik kerjakan sendiri dulu. Jadi biar kalian lebih mandiri untuk kerjakan soal. Kalau yang nggak tahu, tanya Bapak, bisa jawab pertanyaannya. Kalau yang nggak paham pertanyaannya. Ya, Pak. Sudah selesai? Mari kumpul. Kalau yang sudah selesai, silakan duduk kembali. Nanti Bapak periksa jawaban kalian, dan yang tahu jawabannya benar semua, minggu depan nanti ntar Bapak kasih hadiah buat kalian minggu depan. Nanti Bapak jawab dulu pertanyaan kalian ini. Kalau jawabannya sangat bagus, memuaskan, minggu depan Bapak kasih hadiah. Baik, sampai sini pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kalian sudah mengerti semua? Sudah. Jadi harapan Bapak ke depannya dengan pembelajaran kali ini, jangan main-main Habib. Duduk kembali, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.